Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lain. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di Zoom Al-Asani dalam rangka membahas ayat Al-Quran sebagaimana setiap pada subuh. Pagi ini kita membahas surah Al-Anfal ayat 27 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Cici Sriati. Alhamdulillah kita sudah lakukan diskusi dan penjelasan diskusi dengan Pak Adril. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya saya bacakan tadabbur ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunu wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Barakallahu azim. Hai orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan jugalah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Kemudian ayat itu dilanjutkan dengan ayat 28. Dimulai dengan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatu wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah oleh kalian bahwa hartamu, anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Al-Anfal ayat 28. Kemudian dijelaskan dalam ayat surah At-Taghabun tentang anak dan harta. At-Taghabun ayat 15 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wala Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azima. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Kemudian jelaskan juga dalam Al-Anbiya surah ke-21 ayat 35 Allah menjelaskan kepada kita, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluwakum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa, yang bergerak akan mati. Mati itu adalah fitnah yang menyakitkan.
atau ujian yang itu pasti dilakukan, itu pasti terjadi. Kemudian kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kamu dikembalikan hanya kepada kami. Jadi ayat ini jelaskan bahwa sesuatu nikmat ataupun kesengsaraan merupakan ujian bagi manusia. Kemudian dalam surah Al-Munafiqun ayat surah 63 ayat 9 Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Hai orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, mereka itulah orang yang merugi. Dan dijelaskan juga dalam surah At-Taghabun surah 64 ayat 14 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa ta'firu fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan santuni mereka, serta ampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. At-Taghabun ayat 14. Yang dimaksud dengan istri dan anak menjerumuskan suami atau ayahnya untuk melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Itulah yang dimaksudkan penjerumusan itu. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 58 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan pambis ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Dan jika engkau, Muhammad maksudnya, khawatir akan terjadi pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Al-Anfal ayat 58. Kemudian dalam surah An-Nisa 20 ayat 29 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan pertiagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh ini maksudnya mencakup juga larangan bunuh diri, itu termasuk juga larang membunuh orang lain. Sebab membunuh orang lain berarti kamu membunuh diri kamu sendiri, karena merupakan kesatuan daripada umat manusia. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 17 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa menyembah Tuhan lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya hanya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang kafir itu tidak beruntung. Al-Mu'minun ayat 17. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Di situ dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi ja'ala lakumul arda firasaw was samaa'a binaa'a
wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Di situ katakan dialah menjadikan bumi. Dia maksud Allah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kamu dan langit sebagai atap. Dialah menurun air hujan dari langit. Dia pula menghasilkan hujan dari hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Maka oleh karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahuinya hanya. Jadi ini larangan bagi kita untuk mempersekutukan Allah. Itu yang dimaksud dengan ayat ini intinya. Kemudian dalam surah Al-Anfal ayat 24 Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walirrasuli iza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahullu bainal mar'i wal qalbihi wa annahum ilaihi tusyarun. Hai orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyuruh kamu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepadamu. Maka ini sangat penting kita sadari. Ketahuilah sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sungguh hanya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Padahal kita tahu bahwa manusia dan hatinya merupakan satu kesatuan. Hati manusia ada di manusia itu ada dalam hatinya, ada dalam dirinya ada hatinya. Tetapi kenapa Allah membatasi antara hati manusia gitu, diri manusia dan hatinya? Artinya Allah menguasai manusia dan hatinya. Dalam surah Al-Anfal ayat 28 Allah berfirman, innama wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah bahwa hartamu dan anakmu hanyalah cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Demikian tadabbur tentang ayat ini. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Semoga kita dapat memetik hasil apa yang dimaksud dengan ayat ini dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan kita dapat termasuk orang yang beruntung. Amin. Yang kita perhatikan. Demikian apa yang saya katakan ini, apa yang saya bacakan ini mungkin terjadi kekeliruan, mohon dimaafkan karena terbatasan ada pada kami. Kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma wa hamdika astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.